Dari video sebelumnya, kita sudah membahas tentang letusan Gunung Samalas yang berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tapi tahu nggak kalian, di Lombok, selain letusan tadi, ternyata ada hal lain yang lebih mantap gitu, yang bisa kita bahas. Jadi ada budaya yang memungkinkan kalian untuk menikah dengan pacar kalian tanpa perlu mendapat restu dari orang tuanya. Oke nih, biar kalian nggak salah paham, mending kalian nonton video sampai habis. Apa itu merari? Kata merari diambil dari kata lari atau berlari. Merarian berarti melaiang, artinya melarikan. Kawin lari adalah sistem adat pernikahan yang sudah lama diterapkan di Lombok. Dan hingga saat ini masih ada yang menggunakan sistem adat pernikahan ini. Jadi simpelnya merari itu adalah melarikan anak gadis untuk dijadikan istri. Beberapa bahkan menyebutkan sebagai kawin culik. Karena sebagian besar proses pengambilan atau pelarian si perempuan itu dilakukan di malam hari. Dan tradisi menari ini ada dua macam. Yang pertama ada merari atau kawin lari dengan membawa si perempuannya tanpa sepengetahuan orang tuanya gitu, dimana ini dilakukan adalah sebagai langkah terakhir gitu, karena sudah nggak disetujui sama orang tua, jadi kabur aja gitu. Yang kedua ada dengan persetujuan orang tua, tapi tetap melakukan merari atau kawin lari ini karena merupakan adat istiadat di daerah tersebut. Terus kalian pasti berpikir bahwa jadi pasangan yang tidak direstui oleh orang tuanya masih tetap bisa menikah gitu. Mending lanjut nonton. Bagi masyarakat Sasak, merari itu seperti mempertahankan harga diri atau menggambarkan sikap kejantanan seorang pria di Lombok atau di budaya Sasak, karena ia berhasil mengambil atau melarikan gadis pujaan hatinya. Sementara pada sisi lain, bagi orang tua gadis yang dilarikan juga cenderung enggan, kalau tidak dikatakan ya gengsi lah gitu, untuk memberikan anaknya begitu saja jika diminta secara biasa atau konvensional oleh sang calon pria. Karena perempuan atau gadis di Lombok sangat dihargai. Ditambah kalau gadis itu memiliki tahta atau garis keturunan bangsawan gitu. Tapi wanita yang tidak memiliki tahta atau gelar bangsawan pun tetap sangat berharga di mata masyarakat Sasak. Jadi jika diminta secara biasa itu seperti meminta barang yang tidak berharga gitu. Ya intinya terdapat pride lah, baik dari pihak lelaki maupun dari keluarga perempuan. Ada dua pandangan yang mengemukakan munculnya tradisi merari ini. Kawin lari atau merari dianggap sebagai budaya produk lokal dan merupakan ritual asli leluhur masyarakat Sasak yang sudah dipraktikkan oleh masyarakat Sasak sebelum datangnya kolonial Bali dan kolonial Belanda. Pendapat ini didukung oleh sebagian besar masyarakat Sasak yang dipelopori oleh tokoh-tokoh adat. Di antaranya adalah Haji Lalu Mudjitahid yang merupakan wakil gubernur NTB dan peneliti Belanda. Nieuwenhuizen yang mendukung pandangan ini. Menurut Nieuwenhuizen, sebagaimana dikutip tim Depdikbud, banyak adat Sasak yang memiliki persamaan dengan adat suku Bali. Tetapi kebiasaan atau adat, khususnya perkawinan Sasak, adalah adat Sasak yang sebenarnya. Yang kedua, kawin lari atau merari dianggap sebagai budaya produk impor dan bukan asli dari leluhur masyarakat Sasak, serta tidak dipraktikkan oleh masyarakat Sasak sebelum datangnya kolonial Bali. Pendapat ini juga didukung oleh sebagian masyarakat Sasak dan dipelopori oleh tokoh-tokoh agama. Pada tahun 1955 di Bengkel, Lombok Barat, yaitu Tuan Guru Haji Saleh Hambali menghapus kawin lari atau merari ini karena dianggap manifestasi Hinduisme Bali dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Menurut John Ryan Bartholomew, praktek kawin lari dipinjam dari budaya Bali. Analisis antropologis historis yang dilakukan Clifford Geertz dalam bukunya Internal Convention in Bali tahun 1973 dan Hilders Geertz dalam tulisannya An Anthropology of Religion and
and Magic tahun 1975 memperkuat pandangan akulturasi budaya Bali dan Lombok dalam Merari. Setelah tadi tahu pengertian dan sejarahnya, pasti muncul nih beberapa pertanyaan seperti kapan Merari ini bisa dilakukan. Biasanya Merari atau kawin lari ini dilakukan di malam hari antara maghrib dan isya, di mana si gadis ini dijemput di tempat yang sudah mereka sepakati bersama gitu. Dan selanjutnya dalam rombongan penjemput, ketentuan adat mengharuskan adanya seorang yang suci gitu, yang sudah melewati masa menopause. Ini bertujuan agar ada yang menemani si gadis dalam proses perjalanan kawin lari ini, agar tidak terjadi hal-hal yang melanggar norma asusila dan demi menghindari kecurigaan masyarakat. Oke, sekarang kita bakal masuk ke proses menari. Jadi menari ini memiliki beberapa proses pengenalan. Yang pertama ada midang atau meminang, yaitu kunjungan secara langsung oleh pria ke rumah perempuan. Ya, kalau bahasa umumnya tuh kayak ngapel gitu. Yang kedua ada merari atau mengambil perempuan. Dalam pengambilan ini ada beberapa catatan yang harus diperhatikan. Yang pertama, calon mempelai perempuan harus diambil di rumah orang tuanya. Tidak boleh gitu kalian bersepakat ngambil di sawah gitu, di tengah jalan gitu, terus di bioskop, sekolah, pondok, tempat kerja, apalagi di rumah mantan kalian. Nggak etis itu. Dan hal terakhir yang perlu diperhatikan adalah bahwa mempelai perempuannya benar-benar bersedia untuk kawin. Dan bahkan sebelumnya tuh pernah ada janji gitu antara kedua belah pihak. Jadi nggak cuman salah satu doang, ini nggak cuman si cowoknya doang yang pengen ngulik tapi ceweknya nggak mau, bukan kayak gitu. Kemudian tahap yang ketiga adalah beselabar atau mesejati. Mesejati adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh keluarga pengantin laki-laki kepada keluarga pengantin perempuan bahwa kedua keluarga ini setuju akan dilakukannya suatu akad nikah untuk anak-anak mereka. Sedangkan berselabar ialah menyeberahkan, apa ya bahasanya? Sedangkan berselabar maksudnya adalah memberitahukan gitu kepada masyarakat di sekitar keluarga mereka gitu bahwa ada peristiwa menari terjadi. Orang yang datang ke mesejati ini paling sedikit tuh 4 orang gitu, yang terdiri dari keliang atau kepala dusun, kepala RT, kepala RW, dan satu pihak dari keluarga pengantin laki-laki. Dan tahap yang terakhir dalam proses menari ini ada aji krama dan sorong serah, merupakan acara dalam upacara adat perkawinan di Lombok. Ya bisa dibilang ini adalah seperti hari besarnya suatu pernikahan lah gitu, dimana ada keluarga besar si perempuannya dan keluarga besar si laki-lakinya juga. Dan setelah sorong serah atau aji krama ini selesai, biasanya dilakukan acara lain seperti nyongkol. Nah, jadi gambaran singkatnya nyongkol itu seperti pengantin mempelai perempuan dan laki-laki ini kayak mengelilingi suatu rute yang sudah ditentukan gitu, entah mungkin yang dekat dari acaranya tersebut atau mungkin dekat dengan rumah si antara salah satu mempelai ini gitu. Terus diiringi dengan musik-musik khas Lombok gitu, pop culture-nya Lombok gitu. Oke, mungkin kalau kalian bingung ntar saya kasih kira-kira gambarnya kayak di kayak gini lah. Setelah menjelaskan menari, sejarah, waktu, dan caranya, terdapat beberapa hal yang masih menjadi perdebatan hingga saat ini, yaitu tradisi menari yang dianggap menyimpang dari ajaran agama Islam. Beberapa mengatakan bahwa tujuan dari menari tersebut sebenarnya adalah sebuah hal penyimpangan kalau disandingkan dengan hukum Islam atau beberapa ketentuan-ketentuan dalam Islam. Kata penyimpangan di sini bahwasannya diketahui ada dua perspektif berbeda tentang menari ini, seperti yang saya sebutkan di awal. Yang pertama, diketahui oleh kedua orang tua tapi tetap melakukan adat menari ini karena merupakan budaya di tempat tersebut. Dan yang kedua, karena tidak diketahui oleh orang tua, yang menjadikan sebuah penyimpangan. Ya, karena melanggar hukum agama juga gitu.
Ya logisnya juga siapa sih yang mau anaknya diculik gitu kan? Atau diajak nikah tanpa sepengetahuan orang tuanya gitu, saya yakin semua orang tua nggak ada yang mau sih. Jadi sebenarnya merari ini bisa dikatakan legal apabila memenuhi syarat dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati dalam adat tersebut. Dan tentu saja adanya kesepakatan kedua orang tua dalam dua belah pihak tersebut. Dan sebaliknya, merari ini bisa dikatakan ilegal jika syarat dan ketentuannya dilanggar atau tidak dipenuhi. Oke, kita masuk ke bagian chapter terakhir, tradisi yang hampir ditinggalkan. Beberapa praktek adat yang telah mengalami metamorfosa atau perubahan dan perubahan paradigma Sasak tentang perspektif merari ini. Setelah mendalami ajaran agama Islam dan fenomena perkawinan adat lain di Indonesia, seperti yang terjadi di Pulau Jawa dan Pulau Sumbawa. Dalam perubahan ini memang tidak bisa secara sekaligus, tetapi pelan-pelan dan secara bertahap, dan dimulai oleh warga Sasak yang berpendidikan. Sekitar hanya 3% masyarakat suku Sasak yang masih menjalankan adat merari tersebut. Dan salah satu alasan mengapa merari ini semakin hari semakin ditinggalkan, karena sulitnya memenuhi persyaratan dan peraturan perkawinannya. Juga tradisi adat Sasak Lombok ini sudah banyak yang paralel dengan ajaran agama Islam. Oke, mungkin itu aja sedikit penjelasan saya tentang merari di topik kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.